warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, anak soleh dan solehah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua terus dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala musibah, segala penyakit dan segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, terutama siswa-siswi tingkat MTS dan terkhusus siswa-siswi MTS Negeri 3 Langkat. Di sini kita masih dianjurkan pemerintah untuk belajar secara daring atau secara online. Makanya ibu membuat video pembelajaran ini untuk menjelaskan pelajaran pelajaran fikih dengan judul kurban, ya, tentang pengertian kurban, tentang tata cara pemilihan hewan kurban, tata cara penyembelihan kurban, dan hikmah berkurban. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa kamu pahami dan bisa bermanfaat, ya nak ya. Baiklah, marilah kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama yang kita bahas adalah definisi kurban atau pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qaraba yaqrabu kurbanan, yang berarti mendekat atau dekat. Orang yang berkurban berarti mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian pengertian kurban menurut syariat atau menurut istilah, kurban adalah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik semata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun dalil atau sumber hukum tentang berkurban diantaranya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. Ini ya. Kemudian hukum berkurban. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Arti sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, karena sunnah ini sangat selalu atau sering sekali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang kita bahas adalah ketentuan hewan kurban itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam menentukan hewan kurban. Yang pertama adalah syarat dari hewan kurbannya. Syarat pertama adalah umur. Umur dari hewan kurban, karena hewan kurban ini dibagi beberapa jenis hewan. Yang pertama sapi. Sapi itu paling sedikit umurnya 2 tahun atau lebih. Kemudian kambing. Kambing jenis domba atau biri-biri. Itu diperbolehkan umurnya 6 bulan. Bagi yang sulit mendapatkan umur setahun, maka 6 bulan sudah bisa dijadikan hewan kurban. Kemudian kambing biasa atau kambing yang bukan biri-biri atau bukan domba, itu minimal umurnya 1 tahun dan telah memasuki tahun kedua. Selanjutnya adalah kondisi fisik atau badan si hewan kurban. Kalau bisa berbadan sehat walafiat atau tidak sakit, tidak boleh mengorbankan binatang yang sakit. Kita perhatikan juga kakinya sehat, tidak boleh pincang. Kemudian matanya tidak boleh buta sebelah ataupun dua-duanya. Dan juga diperhatikan badannya tidak boleh kurus kering atau terlalu banyak lemak, atau sekarang ada istilahnya bersumsum. Kemudian yang terakhir, tidak sedang dalam keadaan hamil. Artinya binatang itu tidak sedang mengandung anaknya ataupun dia baru habis melahirkan anaknya. Kemudian tentang waktu penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, disembelih pada saat hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang kedua, pada hari tasyrik. Hari tasyrik ini adalah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah pada tahun Hijriyah. Kemudian pembagian daging kurban
afdolnya daging kurban itu dibagi mentah. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pembagian daging kurban itu dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 bagian untuk yang berkurban dan keluarganya. 1/3 bagiannya lagi untuk dibagi-bagi ke fakir miskin. Dan 1/3 bagian yang lain untuk dibagikan ke masyarakat sekitar yang bukan fakir miskin. Atau apabila daging itu banyak berlimpah daripada mubazir, daging itu disimpan atau dibekukan untuk dikirim ke tempat-tempat yang kesulitan bahan makanan. Dan tata cara penyembelihan kurban. Sunnah-sunnah dalam penyembelihan kurban. Di antaranya, nomor 1, hendaklah menjaga adab pada saat penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, hendaklah si pemilik kurban menyembelih sendiri, atau kalau dia tidak bisa menyembelih sendiri, dia menyaksikan langsung pada saat hewan kurbannya disembelih. Yang ketiga, hewan kurbannya dihadapkan ke kiblat dan dibaringkan di atas lambung kiri si hewan tersebut. Dan yang keempat, menyebut asma Allah, setelahnya itu berdoa. Sebagai umat Islam yang memiliki rezeki yang berlebih, selayaknya lah kita melaksanakan kurban. Karena ada beberapa hikmah apabila kita melaksanakan berkurban. Yang pertama di antaranya, pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Yang keempat, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia. Yang kelima, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diterimanya. Yang keenam, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, anak-anak ibu sekalian, telah selesai pembahasan kita tentang berkurban. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang berlimpah sehingga kita mampu melaksanakan berkurban setiap tahunnya. Nah, anak-anak ibu sekalian, yang terakhir adalah tugas. Tugas kamu semua adalah membuat PowerPoint tentang kurban. Yang kamu buat boleh paling sedikit 5 slide dari PowerPoint itu. Isinya tentang pengertian kurban, dalil dan hukum kurban, kemudian ketentuan hewan kurban, cara menyembelih kurban, dan hikmah berkurban. Nah, bagaimana cara membuat PowerPoint? Tentu kamu sudah diajarkan di pelajaran TIK ya nak ya. Kalau sudah selesai, silahkan kumpulkan filenya, kirim ke WA pribadi ibu untuk ibu nilai. Berhubung sekarang zaman sudah canggih, makanya ibu tidak lagi menerima berbentuk kertas. Cukup kamu kirimkan saja filenya ke WA pribadi ibu. Ya nak ya, ibu tunggu file PowerPoint kamu tentang kurban. Nah, anak-anak ibu sekalian, demikianlah tadi kita telah belajar tentang tata cara kurban. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin suatu saat kamu berkurban mampu menyembelih sendiri, silakan untuk menyembelih sendiri. Kalau kamu tidak mampu menyembelih sendiri, kamu hadir menghadapi atau melihat hewan kurban yang disembelih atas nama kamu. Ya nak ya? Baik, ibu tunggu tugas kalian semua tentang kurban ini dibuat di dalam PowerPoint, kemudian filenya silahkan kirim ke ibu. Dan demikianlah, dan ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.